Tahun 2025 adalah tahun Yubileum. Pintu suci di 4 gereja basilika utama di Roma akan dibuka, di mana hanya dibuka 25 tahun sekali. Ziarah tahun Yubileum ini bersama Katolik Ukraina akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026. Kita akan merayakan Natal 2025 di Bethlehem dan Tahun Baru 2026, juga bersiarah di 2 kota penting bagi umat Katolik dunia sekaligus, yaitu Vatikan dan Yerusalem. Peziarahan Katolik Ukraina di tahun Yubileum ini akan mengunjungi 9 negara di Eropa Barat dan Tanah Suci, yaitu Swiss, Liechtenstein, Italia, Monaco, San Marino, Vatikan, Israel, Palestina, dan Yordania. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katolik Ukraina bersiara bersama kami di tahun Yubileum yang penuh rahmat. Salve! Salve sahabat Katolik Ukraina. Hingga tahun 2024, Gereja Katolik memiliki 1.418.000.000 jiwa umat yang membuat Gereja Katolik hingga saat ini menjadi gereja kekristenan terbesar di dunia, di mana mencakup 54% dari total umat Kristiani dunia dan 1/6 dari populasi dunia. Di sisi lain, setiap tahunnya Gereja Katolik menyambut 16 juta umat Katolik baru di seluruh dunia, baik melalui baptisan maupun penerimaan. Beragam kisah perjalanan spiritual hingga membuat mereka terpanggil menjadi Katolik. Itu juga yang dialami oleh para artis dan publik figur terkenal di berbagai negara. Sahabat Katolik Ukraina, inilah 9 artis dan tokoh terkenal yang memutuskan berpindah agama menjadi Katolik di tahun 2024 ini. Apa alasan mereka? Inilah kisah perjalanan panggilan mereka. Welcome home, our brothers and sisters. 1. Shia LaBeouf. Shia LaBeouf merupakan artis terkenal Amerika Serikat yang memutuskan berpindah agama menjadi Katolik di awal tahun 2024. Lahir dari keluarga beragama Yahudi dan beragama Kristen Protestan, pada tahun 2022 silam ia berperan dalam film Padre Pio. Ia lalu mengenal sosok Santo Padre Pio yang kemudian menjadi salah satu alasannya memutuskan berpindah menjadi Katolik. Padre Pio sendiri adalah orang kudus dalam gereja Katolik dan dikaruniai karunia stigmata atau luka-luka Tuhan Yesus selama hidup serta karunia menyembuhkan. Kehidupan dan spiritualitas Padre Pio ini sangat menyentuh Shia LaBeouf. Usai mengikuti katekumen, ia lalu sah menjadi Katolik dan menerima sakramen inisiasi di Gereja Katolik Paroki Santa Agnes, California, Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2023. Pada tanggal 1 Januari 2024, Shia LaBeouf memulai hidupnya sebagai orang Katolik yang baru dan ia kini menjadi orang Katolik yang religius. 2. Richard Eliezer. Sosok Barada Richard Eliezer sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Usai bebas dari vonis, Barada Richard lalu mengalami perjalanan panggilan hingga memutuskan berpindah menjadi Katolik. Richard Eliezer adalah seorang Kristen Protestan dari Gereja Gemim atau Gereja Masehi Injili di Minahasa. Ia lalu sah menjadi Kristen Katolik usai melalui proses penerimaan di Gereja Katolik Paroki Raja Damai Tikala, Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 17 April 2024. Usai menjadi Katolik, Richard lalu menikah dengan Ling Ling yang kini menjadi istrinya. 4. Candace Owens. Candace Owens adalah seorang komentator politik dan aktivis terkenal asal Amerika Serikat. Wanita kelahiran 1989 ini pada tanggal 22 April 2024 menjadi viral usai memutuskan berpindah menjadi Katolik. Candace sendiri diketahui adalah seorang Protestan di salah satu denominasi Amerika Serikat. Pencarian akan kebenaran dalam iman Kristiani membuat dirinya lalu terpanggil menjadi Katolik.
Candice bahkan membagikan di akun media sosialnya bahwa dirinya kini telah sah menjadi Katolik dan ia begitu bahagia. 4. Russell Brand. Lahir pada tahun 1975, Russell Brand merupakan seorang presenter, aktor, dan komedian terkenal asal Inggris. Dirinya diketahui adalah seorang Buddha. Pada tanggal 28 April 2024, Russell memutuskan berpindah agama menjadi Kristen dalam gereja Katolik usai dibaptis. Sang istri juga diketahui adalah seorang Katolik, ia kini seiman dengan istrinya. Salve sahabat Katoliko keren, mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025, mengunjungi 7 negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai 12 Juli 2025. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. 5. David Solomon. David Solomon merupakan profesor atau doktor filsafat terkenal asal Amerika Serikat. Pada Mei 2024, David mengumumkan perpindahan kepercayaannya menjadi Katolik. Ia lalu sah menjadi seorang Katolik. Profesor David mengatakan bahwa ada banyak hal yang membuat ia bertanya-tanya akan ajaran gereja Katolik dan ada banyak prasangka buruk yang salah dari dirinya selama ini tentang iman Katolik. Hal ini lalu membuat dirinya mulai mencari tahu akan gereja Katolik hingga ia menemukan bahwa inilah gereja yang didirikan langsung oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Petrus. 6. Velia Veve. Velia merupakan selebtok terkenal Indonesia. Selebtok yang memiliki jumlah pengikut mencapai 6,1 juta orang ini pada tanggal 12 September 2024 memutuskan menjadi Katolik usai dibaptis. Velia adalah seorang agnostik atau mempercayai adanya Tuhan namun tak menganut agama manapun. Perjalanan spiritual membuat dirinya mantap memutuskan menjadi Katolik. Momen baptisan dewasanya ini bahkan dibagikannya di akun pribadi TikToknya dan telah ditonton hampir 7 juta orang. Velia mengaku begitu bahagia dan bersyukur dibaptis usai selama 1 tahun mengikuti katekumen atau pelajaran agama Katolik. 7. Margaret Siagian. Margaret Siagian adalah artis jebolan Mamma Mia. Dirinya kala itu sukses meraih juara 2 dalam ajang Mamma Mia musim pertama. Pada tanggal 19 September 2024 di akun pribadi TikToknya, Margaret mengungkapkan bahwa dirinya sempat meninggalkan gereja Katolik selama bertahun-tahun. Ia lalu mulai melakukan pencarian akan kebenaran di ajaran yang lainnya. Hingga pengalaman spiritual menghantar dirinya akhirnya memutuskan kembali pulang menjadi Katolik. Kisah perjalanan panggilannya pulang kembali ini dibagikannya pada tahun 2024. Ia kini menjadi orang Katolik yang religius dan aktif dalam pelayanan. 8. Vincent Kosasi adalah pebasket terkenal Indonesia. Dirinya menambah daftar panjang orang yang memutuskan berpindah menjadi Katolik di tahun 2024. Vincent awalnya adalah seorang Kristen Protestan. Ia lalu memutuskan menjadi mualaf untuk menikah, namun pernikahan dengan mantan kekasihnya itu batal. Ia lalu berjumpa dengan Nita Fior yang adalah seorang artis Katolik. Keduanya lalu mulai menjalani hubungan yang serius. Fior mengatakan bahwa Vincent akan mengikutinya menjadi Katolik dan mereka akan menikah di Gereja Katolik Katedral Jakarta. Pada tanggal 21 September 2024, keduanya mantap melanjutkan ke hubungan pernikahan dan Vincent mantap memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi Katolik mengikuti Fior. Ia juga pernah terlihat menghadiri misa di Gereja Katolik bersama Fior.
9. Gordon Hayward. Gordon Hayward adalah pemain NBA atau pebasket nasional terkenal asal Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Oktober 2024, Gordon sah berpindah agama menjadi Katolik dan menerima sakramen inisiasi, yaitu baptis ekaristi dan krisma di Gereja Katolik Basilika Santo Sebastianus, Amerika Serikat, yang diberikan langsung oleh Uskup Agung Ordinariat Militer Amerika Serikat Timothy Broglio. Tidak diketahui apa agama Gordon sebelumnya, apakah Protestan atau ateis. Namun yang pasti, ia begitu bahagia telah sah berpindah agama menjadi Katolik, dan di akun Instagram pribadinya, Gordon mengatakan bahwa sekarang dirinya telah memulai menjadi orang Katolik yang baru. Sahabat Katoliko Keren, itulah 9 artis dan tokoh terkenal dari berbagai negara yang memutuskan berpindah agama menjadi Katolik, di mana 4 diantaranya berasal dari Indonesia. Semoga kisah perjalanan mereka menjadi inspirasi iman bagi kita untuk tetap setia dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Bagi sahabat Katoliko Keren yang baru menjadi Katolik di tahun ini, silahkan tulis di kolom komentar ya perjalanan panggilan kalian. Katoliko memang keren, salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.